Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Bapak Ibu pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, kakek nenek kita, semua keluarga besar kita dalam keadaan sehat walafiat. Pertama kalinya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai daripada nikmat terkecil sampai nikmat terbesar. Maka pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tasurrufu ni'amillah fi sabili mardati. Itu langkah terbaik dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan semua apa yang telah Allah titipkan kepada kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menitipkan kepada kita badan sehat, gunakanlah badan sehat itu untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk kau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kita nikmat kesempatan, nikmat umur sampai dengan hari ini, maka pergunakanlah dengan baik nikmat umur itu, pergunakanlah untuk mendekat dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada kita nikmat badan sehat, umur panjang, semuanya tasurrufu ni'amillah fi sabili mardati. Ada orang yang dikasih nikmat ilmu, gunakan untuk mendekat kepada Allah. Ada orang yang dikasih nikmat harta, gunakan untuk mendekat kepada Allah. Ada orang yang dikasih nikmat waktu, nikmat kesempatan, gunakanlah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di setiap waktu adalah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam selalu kita kirimkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, Nabi yang mulia, yang diagungkan oleh Zat yang Maha Mulia, Nabi yang tinggi, yang ditinggikan oleh Zat yang Maha Tinggi, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar, ketika kita susah, matahari sejengkal di atas kita, kita berharap kita dipanggil Nabi, ke sini kalian, ini syafaatku untuk kalian. Maka hal terbaik untuk mendapatkan syafaat adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir di rumah, yang sedang menonton tayangan ini, keluarga kita, orang tua kita semuanya selamat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, maka pada kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk terus menuntut ilmu, karena dengan ilmu insya Allah iman akan bertambah. Dengan iman bertambah maka insya Allah amal pun akan ikut bertambah. Memang begitu rumusnya, ilmu, iman, amal. Semakin bertambah ilmu maka semakin bertambah iman. Semakin bertambah iman, maka semakin juga bertambah amal. Maka susah bagi mereka orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Bagaimana mungkin mereka bisa merasakan kenikmatan ketika sedang sholat? Bagaimana mungkin mereka bisa menikmati kenikmatan ketika mereka sedekah subuh yang istiqomah, ketika mereka melantunkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Makanya banyak orang itu ketika sholat, mereka tidak mendapatkan kenikmatan di dalam sholat. Ketika orang tidak mendapatkan kenikmatan di dalam sholat, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan di dalam sholat itu. Maka susah mereka untuk sholat. Kenapa sholat? Buang-buang waktu saja. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan nikmatnya di dalam sholat itu. Maka terkadang kita melihat ada orang tua
yang langkahnya sudah susah, bahkan ada yang pakai tongkat dia melangkahkan kakinya ke masjid, ke rumah Allah, jauh padahal di ujung rumahnya, langkahkan kakinya ke masjid dia. Tapi ada juga orang yang di sebelah masjid, tetangga masjid, tapi tidak diberikan nikmat iman itu sama Allah, tidak diberikan nikmat ketenangan di dalam salat, maka dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan di dalam salat itu. Maka mereka itu cuma sekedar salat saja, biasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ketika salat hanya dipakai untuk menggugurkan kewajiban, maka itu adalah hal yang membuat kita semakin malas untuk salat. Kenapa? Cuma sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban, makanya banyak orang yang meninggalkan sholat. Bahkan ketika mereka sholat bukannya meluangkan waktu, tetapi malah nanti kalau ada waktu, ini yang salah. Terkadang juga kita melihat orang tua khusyuk di dalam sholatnya, mampu dia qiyamul lail, mampu dia tahajud, mampu dia duha, mampu dia sholat berjamaah subuh di masjid. Kita lihat orang tua padahal, tapi kita tidak melihat kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dalam memberikan kenikmatan di dalam salat itu. Mungkin dia merasa ketika salat, dia merasa di dalam surga. Mungkin ketika dia salat, dia sedang bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia salat, dia merasa sedang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang dilihat oleh malaikat, sedang disaksikan oleh para bidadari, sedang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mereka orang-orang yang enggan salat, yang tidak mau melaksanakan salat, kenapa dia malas melaksanakan salat? Karena dia tidak mendapatkan kenikmatan di dalam salat. Kenikmatan di dalam salat, kenikmatan dalam beribadah hanya bisa kita dapatkan melalui ilmu. Makanya hukum menuntut ilmu bagi kita orang Islam itu adalah fardhah, wajib likulli muslimin wal muslimah, wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka teruslah belajar. Maka sekarang ini kita belajar bersama-sama. Kita bersama-sama memperbaiki diri kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kun aliman. Jadilah engkau orang yang berilmu. Kalau tidak mampu menjadi orang yang berilmu, au muta'alliman. Jadilah engkau orang yang belajar ilmu. Kalau tidak mampu juga belajar ilmu, au mustami'an. Jadilah engkau orang yang mendengarkan ilmu. Seperti sekarang ini, pemirsa mungkin di rumah yang sedang mendengarkan, ini adalah salah satu cara kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengecas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu juga menjadi orang yang mendengarkan ilmu, au muhibban. Jadilah orang yang cinta akan ilmu, suka sama ilmu, sering kumpul dengan orang-orang soleh, sering kumpul dengan orang-orang alim, sering kumpul dengan orang-orang yang berilmu. Maka insya Allah itulah cara kita untuk mengecas iman kita. Karena iman itu butuh dicas. Kita ini manusia biasa. Kita ini adalah orang-orang awam. Jangankan kita orang-orang awam, para kiai saja, para ustadz saja, para pimpinan pondok saja, mereka terus mengecas imannya. Bagaimana caranya? Dengan cara pengajian. Bagaimana caranya? Dengan cara salat, melaksanakan ibadah di masjid. Bagaimana caranya? Dengan mendengarkan hal-hal yang membuat imannya semakin kuat. Semakin orang tersebut mendengarkan pengajian, hadir dalam majelis ta'lim, hadir dalam majelis ilmu, ketika tergores hatinya, oh ini ternyata manfaatnya salat berjamaah di masjid. Oh ini ternyata manfaatnya bagi orang-orang yang mampu qiyamul lail. Tergores hatinya karena dia tahu, oh ini ternyata imbalan yang diberikan kepada mereka orang-orang yang sedekah subuh misalnya. Banyak orang yang tidak mau beribadah. Kenapa? Karena dia tidak tahu manfaat dalam beribadah itu. Karena dia tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan amal yang besar, pahala yang besar untuknya, selamat dia di dunia dan akhirat. Itu kenapa? Karena dengan ilmu. Maka insya Allah pertemuan kita malam hari ini akan menjadikan wasilah untuk kita terus menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mengecas iman kita. Walaupun sekarang ini down, dengan mendengarkan pengajian ini, dengan mendengarkan ceramah ini, insya Allah kita semua imannya semakin naik, semakin istiqomah dan konsisten. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa setia Jack TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara Lensa Kolbu. Maka pada kesempatan yang baik malam hari ini, pada kesempatan yang baik saat ini, maka insya Allah kita akan mengurai, membahas mengenai masalah waktu. Waktu dalam Islam sangatlah penting, karena waktulah yang menentukan apakah orang tersebut gagal ataukah sukses. Waktu jugalah yang menentukan apakah orang tersebut berhasil atau malah tidak berhasil. Waktu jugalah yang menentukan apakah orang tersebut untung ataukah rugi. Saking pentingnya tentang waktu ini, maka Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan mengatasnamakan waktu. Wasyams misalnya, wal fajr misalnya, wadduha, wal lail, wal as. Masih banyak lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan mengatasnamakan waktu. Kenapa waktu itu begitu penting di dalam Islam? Karena waktulah yang menentukan keberhasilan seorang hamba. Orang tersebut nanti waktu jugalah yang menentukan apakah mereka itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah atau meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Waktu jugalah yang menentukan apakah mereka tercatat sebagai ahli surga, apakah mereka tercatat dalam ahli neraka. Coba kita lihat pemirsa, orang-orang yang diberikan waktu sehari semalam sama 24 jam. Ahli surga 24 jam. Tapi ahli neraka sama waktunya, sehari semalam juga 24 jam. Orang-orang soleh, orang-orang yang mampu beramal baik, berbuat baik, mendekatkan dirinya sama Allah 24 jam. Tapi ada juga orang yang tidak mau mendekat sama Allah, mendekat kepada Tuhannya, malah berbuat maksiat, maka juga 24 jam. Maka bukan waktunya, tetapi isi atau dalam menggunakan waktu, dalam memanfaatkan waktu itu. Kita lihat orang-orang yang mampu menghafalkan Al-Quran. Saudara-saudara kita itu ada yang 6 tahun sudah hafiz 30 juz, ada yang 7 tahun, 8 tahun sudah hatam 30 juz. Kita coba lihat berapa waktu yang sama yang kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mereka diberikan waktu sehari semalam 24 jam, kita juga sehari semalam 24 jam. Tapi kenapa mereka mampu mendekatkan diri sama Allah? Kenapa dia mampu menjadi orang yang soleh? Kenapa dia mampu mencatatkan dirinya dalam penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mampu mengolah waktu, memanfaatkan waktu, memanajemenkan waktu dengan baik. Menggunakan waktu memang sesuai dengan kebutuhannya. Maka pemirsa setia Jack TV, kita lihat Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Wal Asr misalnya. Maka orang yang memang benar-benar sudah sempurna Islamnya, orang yang sudah sempurna imannya, maka mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu. Mereka akan menggunakan waktu kepada hal-hal yang bermanfaat, karena mereka tahu waktu yang sudah berlalu tidak akan dapat kembali lagi. Dan waktu sekarang ini, saat ini yang kita nikmati, maka inilah waktu-waktu terbaik. Gunakanlah waktu-waktu ini untuk mendekat dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, waktu yang akan datang, dan waktu yang akan datang belum tentu dapat kita nikmati, karena kita tidak tahu sampai kapan ajal kita datang. Maka hal terbaik dalam menggunakan waktu ini, gunakanlah waktu sekarang ini, gunakanlah umur sekarang ini untuk banyak-banyak beramal soleh, untuk banyak-banyak beribadah, untuk banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang yang sudah sempurna agama Islamnya itu tarkuhu, maka mereka meninggalkan ma la ya'ni, hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Seperti sekarang ini, ada pemirsa yang sedang di rumah, sedang menonton tayangan ini, sedang menonton pengajian ini, sedang menonton penceramah ini, mendapatkan pahala, mendapatkan ilmu. Tapi ada juga teman-teman kita, saudara-saudara kita, mungkin saat sekarang ini sedang bermaksiat kepada Allah. Malam tadi ada orang yang mampu qiyamul lail, ada orang yang mampu tahajud, ada orang yang mampu berdoa, bermunajat sampai menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga sebagian orang yang tidur terlelap, yang tidur dalam keadaan tidak salat Isya misalnya, yang tidur dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah waktu itu dengan baik. Maka insya Allah kita termasuk dalam kategori orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Asr. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang diawali firman-Nya dengan huruf qasam, yaitu waw, kemudian ba, kemudian ta, maka itu adalah huruf-huruf sumpah. Makanya ketika kita bersumpah, wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi juga demi Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal fajri wasyamsi wal asr, maka demi waktu fajar, demi waktu duha, dan demi waktu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asr, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khus, sungguh manusia itu semuanya dalam keadaan merugi. Itu sudah disampaikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Sungguh semua manusia itu dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu, kecuali bagi mereka orang-orang yang amanu, yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu iman? Mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang. Coba introspeksi diri kita sampai dengan hari ini. Sudahkah kita mengerjakan apa yang Allah perintah? Kalau belum, berarti kita termasuk dalam keadaan rugi. Orang-orang yang merugi, kata Allah. Tapi begitu saat sekarang ini kita sudah mulai baik, kita mulai memperbaiki hati kita, maka insya Allah kita sudah termasuk dalam kategori orang-orang yang amanu, orang yang beriman. Sebaliknya, mereka orang-orang yang enggan sholat, orang-orang yang enggan menutup auratnya dengan baik, orang-orang yang enggan menghilangkan subhat, memakan riba, maka dia bukanlah amanu, berarti termasuk orang-orang yang merugi. Maka introspeksi diri kita masing-masing. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, makanya amanu, orang-orang yang beriman, ketika kita hidup ini di dunia ini, semuanya harus dihubungkan dengan aman, dengan iman. Itu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah sesuatu yang kita hubungkan dengan amanu, didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akan menjadikan sebuah amal untuk kita di akhirat nanti. Misalnya bekerja, silahkan kau bekerja. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan cuma sekedar minta sama Allah. Bisa saja Rasulullah itu seorang Rasul, seorang Nabi, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah pasti akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah dia cuma sholat saja? Apakah dia cuma berpuasa saja? Apakah mereka cuma zikir saja Rasul itu? Tidak. Apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia bekerja. Apa kerjaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Umur 2 bulan di kandungan ditinggal wafat ayahandanya. Umur 6 tahun ditinggal wafat ibundanya. Umur 8 tahun ditinggal wafat oleh kakeknya. Apa yang dikerjakannya? Apakah dia itu waktu itu langsung Rasulullah minta, ya Allah, saya minta jadi orang kaya? Tidak. Rasulullah bekerja. Apa kerjaannya Rasulullah? Menggembala ternak orang-orang pada waktu itu. Itu kerjaannya ketika masih anak-anak. Begitu dia lanjut usia dewasa, dia bekerja dengan istrinya, yaitu Sayyidatuna Khadijah, yang kebetulan pada waktu itu belum menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup ini bukan cuma sekedar untuk mengaji, hidup ini bukan cuma sekedar untuk sholat, hidup ini bukan cuma sekedar untuk zakat dan lain-lain sebagainya. Hidup kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bekerja. Fa idza qudiyatis shalah, jika kau selesai melaksanakan salat, maka bertebarlah di muka bumi. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Cari rezeki Allah di muka bumi ini. Cari rezeki Allah, bekerja. Itu. Makanya ketika kita kerja, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada orang yang bekerja, bapak-bapak, para suami di rumah ketika berangkat kerja niatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Maka insya Allah ketika dia berangkat kerja akan dicatat sebagai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berangkat kerja kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu bukan cuma kita mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah, halal dan baik, tidak, tetapi kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan rizki-rizki yang tidak berkah, rizki-rizki yang haram, rizki-rizki yang subhat. Maka sering saya sampaikan, carilah rizki itu yang berkah, maka insya Allah akan mengantarkan kecukupan. Tapi jangan mencari rizki yang banyak tapi dilalui daripada cara yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, illalladzina amanu, kecuali bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya amanu ini bukan cuma sekedar iman sama Allah Subhanahu wa taala, tapi orang itu juga diberikan pemahaman terhadap kebenaran. Makanya kita diperintahkan untuk menuntut ilmu itu tadi, agar kita diberikan pemahaman terhadap kebenaran. Oh iya, ini riba, ini tidak boleh dilaksanakan. Oh iya, ini barang subhat, berarti tidak boleh diambil. Oh iya, ini haknya milik orang lain, berarti haram hukumnya untuk dimakan. Kita diperintahkan untuk mencari ilmu. Ilmu itu jugalah yang membedakan kita dengan para binatang-binatang. Saya contohkan misalnya, kita manusia minum, kucing pun minum, kemudian kambing minum, monyet minum, binatang-binatang minum. Tapi apa yang membedakan kita dengan mereka? Apa yang membedakan kita dengan monyet? Apa yang membedakan kita dengan kambing? Apa yang membedakan kita dengan binatang-binatang yang memang tidak diwajibkan untuk menuntut ilmu? Gitu. Cara minumnya. Maka kalau binatang minum, dia ambil itu dengan tangan kanan. Binatang minum, ia tidak duduk terlebih dahulu. Tapi kalau manusia minum, tapi mengambilnya dengan tangan kiri, berarti patut dipertanyakan ini manusia atau binatang. Kalau manusia minum dalam keadaan berdiri, patut dipertanyakan ini manusia atau kambing. Maka itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Karena ilmulah yang membuat kita dihormati orang lain. Ilmulah yang membuat derajat kita itu diangkat, bukan cuma sebagai manusia, bukan cuma di pandangan manusia, bukan cuma di pandangan masyarakat, tapi juga di pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka adab minum dipakai, ambil dengan tangan kanan. Apalagi begitu minum, duduk. Apalagi sebelum minum itu lihat dulu airnya. Jangan tidak kita lihat itu sunnah minum itu. Man tahu itu haram, khumar, minuman yang memabukkan, minuman keras, atau mungkin bisa jadi oli, hal yang membunuhmu. Maka kita lihat dulu airnya. Kemudian kita buka, barulah kita minum dalam keadaan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan ketika minum, tahan nafas. Itu sunnah minum. Kemudian apalagi ketika sudah minum, ada rasa tentunya. Apakah enak ataukah tidak? Ataukah seger ataukah tidak? Maka jangan mencela minuman itu. Bukan cuma minuman, makanan pun kita tidak boleh untuk mencela. Makanan, minuman tidak boleh. Sedangkan makanan, minuman saja kita tidak boleh mencelanya. Apalagi terhadap sesama manusia. Maka teruslah mengaji, teruslah menuntut ilmu. Maka insya Allah inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan pemahaman terhadap kebenaran kepada kita. Lanjutkan tadi, illalladzina amanu, kecuali pertama orang-orang yang tidak rugi itu, satu orang yang beriman, dua orang yang diberikan pemahaman terhadap agama, kemudian tiga illalladzina amanu wa amilus solihat, mereka orang-orang yang mengerjakan amal soleh di setiap waktunya. Sekarang ada yang muda, ada yang tua, bahkan ada yang lansia.
Yang bekerja, gunakanlah pekerjaanmu untuk mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Amanah dalam bekerja, jujur dalam bekerja. Orang-orang pelajar, maka gunakanlah belajarmu itu, niatkan untuk kau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasi dalam belajar dan gunakanlah ilmumu itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan ilmumu itu untuk engkau agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Gunakan ilmumu itu untuk engkau bisa menyambut, menolong, mendorong orang lain, bukan malah menjatuhkan orang lain, apalagi sampai merugikan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi pemirsa setia Jack TV, kalau kita mau tercatat sebagai orang-orang yang tidak merugi, pertama harus menjadi orang yang beriman, kemudian orang yang diberikan pemahaman terhadap agama, terus belajar, kemudian yang ketiga, perbanyaklah beramal soleh. Wa amilus solihat. Kemudian lanjutannya, watawasau bil haqq, saling menasehati terhadap kebenaran. Maka dakwah itu bukan cuma sebagai tugasnya ustadz, bukan cuma tugasnya orang-orang alim, orang-orang soleh, kiai-kiai, pimpinan pondok pesantren. Dakwah itu tugas kita semua. Maka dakwah itu dibuat bukan cuma dakwah melalui mulut saja. Kalau dakwah cuma pakai mulut saja, banyak orang-orang yang bisa cuma sekedar ngomong, tapi menyesuaikan apa yang dia bicarakan dengan apa yang dia lakukan. Bagaimana mungkin ustadz itu bisa dipercaya sebagai ustadz, sedangkan mereka menyerukan kepada hal-hal yang baik. Kalian kerjakan sholat, tapi dia pun tidak mengerjakan sholat. Kalian pakai aurat, tutup aurat dengan baik, tapi anak istrinya tidak mampu ia luruskan. Bagaimana mungkin ustadz itu bisa dipercaya sama jamaahnya? Maka hal terbaik yang harus kita lakukan adalah teruslah berdakwah, teruslah saling mengingatkan. Dakwahlah dengan keteladanan. Maka ketika engkau saudari-saudariku menjaga auratmu dengan baik, itu secara tidak langsung kau sudah berdakwah. Ketika ada temanmu mungkin yang belum memakai jilbab, yang belum mampu menutup aurat, ketika melihatmu, oh ternyata cantik kalau pakai jilbab, ternyata cantik, ternyata anggun kalau menutup aurat, akhirnya tergerak hatinya, oh ya aku mau coba-cobalah pakai jilbab menutup aurat. Ada mungkin jamaah kita yang sudah tua, yang sudah umur-umur 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun, tapi konsisten dia langkahkan kakinya, sholat subuh berjamaah, secara tidak langsung dia sudah berdakwah. Mungkin tidak sengaja ada orang yang belum mampu sholat berjamaah ke masjid, ia bukakan pintunya, oh iya datuk itu, oh iya kakek itu, oh iya nenek itu sudah tua, berjalan aja susah, tapi dia langkahkan kakinya ke masjid, maka besok aku akan ke masjid. Maka hal terbaik itu adalah dakwahlah dengan keteladanan. Yang terakhir, watawasau bis sabr, saling menasehati dengan kesabaran. Maka itu yang terpenting. Lihatlah bagaimana cara dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, buta matanya, lumpuh dia. Setiap hari Rasulullah datang kepadanya, disuapkan makanan kepadanya, bahkan dikunyahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mulutnya langsung, kemudian disuapkan langsung kepada orang Yahudi itu. Rasulullah seorang Islam, ini Yahudi, bahkan orang ini setiap hari kerjanya mencela Rasulullah. Oh, Rasulullah itu, Muhammad itu gila, Muhammad itu stres, Muhammad itu tidak benar, Muhammad itu menghilangkan ajaran-ajaran nenek moyang kita, kata dia. Tapi apakah Rasulullah menyakitinya? Apakah Rasulullah mencelanya kembali? Tidak. Yang dilakukan oleh Rasulullah, setiap hari dia datang kepadanya. Maka suatu ketika Rasulullah meninggal dunia, datanglah sahabatnya Abu Bakar datang ke sana. Begitu menyuapkan makanan, ditempesnya makanan itu. Ini bukan orang yang datang setiap hari datang kepadaku. Pada waktu itu juga pokoknya kerjaan orang Yahudi ini mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakanlah oleh Abu Bakar bahwasannya Rasulullah itulah orang yang setiap hari datang kepadamu, bahkan menyuapkan makan kepadamu, bahkan mengunyahkannya terlebih dahulu. Orang yang setiap hari kau caci maki, orang yang setiap hari kau hina. Akhirnya orang tersebut pun memeluk ajaran agama Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa tawassaw bil haqq dan wasau bis sabr. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, saling menasihati dengan kesabaran. 4 golongan mereka orang-orang yang
Rahman, atau mereka orang-orang yang diberikan pemahaman terhadap kebenaran. Kemudian wa amilus solihat, mereka orang-orang yang menggunakan waktunya untuk terus beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, mereka orang-orang yang selalu mengajarkan kebaikan, mengajarkan dakwah kepada kita semua. Kemudian wa tawassaw bis sabr, saling menasehati dengan kesabaran. Maka introspeksi diri kita, apakah kita sudah termasuk dalam golongan 4 itu? Kalau tidak ada sama sekali, berarti kita termasuk orang-orang yang merugi, yang dikatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemirsa setia Jack TV pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pembahasan ini, ilmu yang disampaikan ini bisa mengetuk hati kita semuanya untuk istiqomah. Yang belum baik jadi baik, yang sudah baik jadi semakin baik, yang sudah baik jadi istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya, yang kurangnya datang daripada kekurangan diri saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.